Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wallahu yuhibbul muhsinin. Wa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati seluruh jajaran pengurus DKM Masjid Anas, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat majelis yang mulia ini. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau dan para sahabat serta seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah, zaman sekarang manusia memang berlomba-lomba menjadi orang yang hebat, orang yang ingin menjadi orang kaya, orang yang terkenal sebagai pejabat, pengusaha sukses, atau tokoh masyarakat yang dikagumi. Tapi ada satu hal, satu kedudukan yang jauh lebih tinggi dan mulia daripada itu semua, yaitu menjadi orang yang dicintai Allah. Oleh karena itu, ketika Allah mencintai seorang hamba, maka seluruh urusannya akan dipermudah, hidupnya diberkahi, hatinya menjadi tenang, dan akhirnya dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada pagi hari ini saya ingin membahas terkait dengan itu semua. Mudah-mudahan menjadikan pengetahuan dan pengingat bagi kita, yaitu menjadi hamba Allah yang dicintainya. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dara'i wal kadhibina ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun waktu sempit, orang-orang yang mampu menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jamaah yang dirahmati Allah, gemar berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit, sebagaimana dalam firman yang tadi, orang-orang yang berinfak dalam keadaan lapang maupun sempit
Mengapa Allah meletakkan infak pada urutan pertama? Karena salah satu penyakit terbesar manusia yaitu cinta terhadap dunia. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan berkurang harta karena bersedekah. Hadis riwayat Muslim. Orang yang mudah memberi petunjuk bahwa hatinya lebih percaya kepada Allah daripada kepada hartanya. Di dalam kehidupan modern saat ini, hari ini banyak orang yang berkata, nanti kalau kaya saya akan bersedekah. Padahal Allah tidak mengatakan orang yang bersedekah itu ketika sudah kaya. Akan tetapi orang yang bersedekah ketika lapang dan sempit. Artinya ketika mempunyai banyak, dia memberi, dan ketika sedikit pun dia tetap memberi. Meskipun dia hanya punya uang 2.000 rupiah saja, mungkin hanya sebungkus nasi misalnya, atau mungkin hanya segelas kopi, dia bisa menyajikan kepada tamunya. Sebagaimana kondisinya apapun, tetap dia masih ingin melakukan bersedekah atau berinfak. Dia ini tetap ingin memberi. Jamaah yang dirahmati Allah, dalam kisah para sahabat sudah terkenal ya, dan sering saya sampaikan pula, bukan sering, barangkali pernah ya, bagaimana waktu itu Rasulullah menyampaikan kabar akan melakukan sebuah perjuangan besar, yaitu perang Tabuk. Di dalam perang Tabuk, para sahabat diminta untuk bisa membantu, memberikan harta dan jiwanya untuk berjuang di jalan Allah. Dan waktu itu diminta berapa harta yang bisa disumbangkan agar peperangan atau perjuangan bisa benar-benar memiliki perbekalan yang banyak. Maka Abu Bakar As-Siddiq membawa seluruh hartanya. Kemudian Umar bin Khattab membawa separuh hartanya. Sementara ada beberapa sahabat yang miskin yang hanya membawa segenggam kurma. Akan tetapi semua itu diterima Allah sebagai sesuai dengan keikhlasan mereka. Jadi di dalam kehidupan ini memang penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan. Sebagaimana para ulama menyampaikan bahwa hasilnya itu di akhir. Bagaimana perjuangan itu bisa sukses manakala ujiannya lulus. Begitu juga dalam ujian harta ini, dalam ujian kehidupan terkait dengan kondisi harta yang dimilikinya. Terkadang orang memiliki harta yang banyak tetapi masih lupa untuk bersedekah. Tetapi ada orang miskin yang pas-pasan tapi dia senantiasa memberikan sebagian hartanya, dan terkadang walaupun penghasilannya cuma 50.000 sehari, tetapi dia mampu membagikannya separohnya. Itulah sebenarnya keikhlasan atau kesadaran
yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Dia tetap bisa melaksanakan sedekah walaupun cuma sedikit. Sering kita mendengar daripada para ulama menyampaikan bahwa orang-orang yang telah pulang ke rahmatullah, kemudian dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kembalikanlah saya ke dunia sebentar saja. Untuk apa? Untuk berbuat kebaikan, salah satunya ingin bersedekah. Oleh karena itu, maka tentunya kita diingatkan kembali pada pagi hari ini, jangan segan-seganlah atau jangan kikir hati jiwa kita untuk terbiasa melakukan sedekah, melakukan infak, menolong orang lain, baik dalam keadaan sempit apalagi dalam keadaan lapang. Jangan sampai kita nanti pulang dipanggil Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bilang, ya Allah, kembalikanlah saya sebentar saja ke dunia untuk berbuat kebajikan. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat besar kecilnya apa yang diberikan atau diinfakkan, tetapi Allah Subhanahu wa taala lebih suka kepada hambanya yang senantiasa berinfak walaupun kecil. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya orang-orang yang menahan amarah. Kata kazama dalam bahasa Arab berarti menutup rapat mulut kantong air agar air tidak keluar. Artinya marah itu pasti ada sebagai manusia biasa, dan memang manusia diciptakan memiliki hawa nafsu. Oleh karena itu semua pasti memiliki rasa amarah ketika kita menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pikiran kita, dengan hati kita, yang menyulut emosi kita, maka amarah pasti akan muncul di dalam pikiran kita. Akan tetapi kita harus selalu berusaha menutupnya agar tidak melampiaskan keinginan amarah tersebut. Rasulullah SAW bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang menang bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah, di zaman saat ini atau sekarang ini banyak orang yang menganggap bahwa kuat itu karena ototnya, ketika diraya badannya tegap, sering memperagakan tubuhnya kelihatan begitu besar dan gagah. Padahal menurut Nabi, kekuatan sejati adalah mengendalikan emosi itu. Bayangkan seseorang, misalkan ada suami pulang bekerja, lalu dia sudah bekerja yang melelahkan, sampai rumah terasa capek, lelah, lalu makan yang disiapkan istrinya kurang sesuai dengan selera kita. Jadi banyak suami-suami itu yang selera makannya memang ya cukup tinggi gitu ya, harus perfect, istri menyajikannya harus benar-benar sesuai dengan yang diinginkan.
Karena seleranya yang tidak sesuai tadi, ada dua pilihan. Suami bisa pertama marah atau berteriak membentak istrinya. Maka suasana rumah kalau seperti itu akan menjadi rusak tentunya. Tapi ada pilihan kedua, dia istighfar saja atau diam, atau mungkin lebih baik lagi dia tersenyum dan memperbaiki keadaan. Inilah yang mungkin lebih baik. Jadi dia bisa menahan amarahnya. Di media sosial misalnya, hari ini banyak pertengkaran ya yang kita saksikan. Terjadi bukan di pasar atau di jalanan, tetapi di tangan kita, di HP kita, di media sosial misalkan WhatsApp atau Facebook atau TikTok atau Instagram, apalah itu namanya. Fasilitas di media sosial banyak sekali. Yang dirahmati Allah, satu komentar membuat seseorang marah lalu membalas dengan kata-kata yang kasar. Padahal kalau ia bisa diam sejenak saja, berhenti menahan emosinya, mungkin masalahnya akan selesai begitu saja. Bahkan tidak perlu memberikan komentar apa-apa, hanya sebagai pengetahuan saja, mungkin itu akan lebih baik. Kadang yang merusak persaudaraan bertahun-tahun karena satu pesan singkat itu dia kirimkan ketika marah, padahal belum tentu informasi yang diterima dari saudaranya itu yang sebenarnya gitu. Kita hanya mendengar potongan kalimat yang sering ya di media sosial itu terjadi, maka menjadikan gaduh dunia ini. Padahal sesuai dengan Al-Quran di surat Az-Zu'arat ayat 6 bahwa kita ini memang seorang muslim, maka sebaiknya bertabayun. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang memaafkan manusia, menahan marah adalah tingkat pertama, maafkan adalah tingkat kedua. Seseorang bisa saja tidak membalas tetapi masih menyimpan dendam. Allah mengajarkan tingkat yang lebih tinggi, yaitu memaafkan. Jamaah yang dirahmati Allah, menahan amarah memang itu cukup bagus ya. Seringkali kita dibolehkan ya, kalau kita mendapatkan satu pukulan dari teman gitu kan, dipukul, tiba-tiba memukul kita, dia emosi. Mungkin dia juga dapat informasi sesuatu yang menjengkelkan dirinya. Kita tidak mampu menahan emosi kita, langsung kita sama memukulnya gitu. Tapi pukulan kita kan tidak akan sama dengan yang dia kasih pukulan terhadap kita. Jadi agak susah juga suruh membalas dengan yang seimbang itu. Maka amarah tadi lebih baik tingkatan yang pertama ini ya diredam. Lebih baik lagi kalau bisa meredam, malah bisa memaafkan. Mungkin ada silang pendapat yang salah pemahaman karena informasi yang kurang tepat. Jadi kita
ya lebih baik kita memaafkan saja. Lalu kita tidak membalasnya tadi. Tetapi ada yang lebih baik, kalau kita sudah memaafkan tapi kita masih menyimpan rasa dendam, maka ada tadi tingkatan yang lebih baik lagi, yaitu sudah maafkan saja. Jadi nggak perlu membalasnya, jadi kita tahan emosinya dan lebih baik kita memaafkan. Ini memang suatu beban ya dalam kehidupan kita. Maka dunia saat ini kita saksikan bahwa karena saling ingin membalas, bukan saja menggunakan tinjuan tangan atau secara fisik, tetapi lebih sakit lagi yaitu dengan perkataan atau ucapan yang lebih menusuk hati lawan kita. Maka kalau kita lihat di media sosial, setiap saat penuh dengan hujatan-hujatan, keramaian yang hiruk pikuk, kerusakan, berita yang cuman sepotong-sepotong saja. Itu ya yang nampak kenyataan pada saat ini. Jamaah yang dirahmati Allah, sebenarnya kenapa kok sulit memaafkan ya? Sampai hari ini menjadikan ramai di dalam kehidupan kita. Permasalahannya adalah karena memang manusia memiliki sifat ego. Manusia memiliki merasa aku yang paling benar, aku yang disakiti ini, aku yang dijolimi. Itu perasaan-perasaan yang akan timbul di dalam manusia. Padahal kita sendiri setiap hari memohon ampun kepada Allah, tapi ego itu selalu muncul lebih tinggi. Kalau kita ingin Allah memaafkan kita, mengapa kita sulit memaafkan sesama? Itu barangkali yang menjadi pertanyaan buat kita semua ya. Kita sering minta ampun, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita selalu memohon ampun. Akan tetapi setiap saat juga ego itu muncul, merasa tadi itu, merasa paling benar, merasa baru tersinggung sedikit, saya merasa disakiti gitu, masa terjolimi. Itu boleh menjadikan suatu renungan buat kita semua ya, bahwa mengapa kok masih begitu hati kita, tidak lebih banyak menampakkan bahwa lebih menjadi orang yang sabar dalam menerima segala ujian. Ada satu kisah Abu Bakar pernah seorang kerabat dekat menyakiti keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Beliau marah dan menghentikan bantuan yang biasa diberikan. Jadi kita mengenal ya bahwa Abu Bakar As-Siddiq ini memang orangnya kan yang pertama kali beriman kepada Rasulullah. Kemudian orangnya sangat baik, dermawan. Tapi tadi itu orang yang udah diberikan, sering diberi bantuan, dikasihani, gitu kan? Dikasihi bukan dikasihani ya. Kalau dikasihani, aduh jelek banget. Tadi orang yang sangat kasih sayang, jadi sangat sayang terhadap saudara-saudaranya.
tapi malah menjengkelkan hatinya gitu. Maka dia berhentilah, biasa ngasih bulanan bantuan, dia stop lah. Lalu Allah menurunkan ayat yang memerintahkan untuk memaafkan. Maka Abu Bakar berkata, aku ingin Allah mengampuniku. Lalu beliau kembali membantu orang tersebut. Inilah yang mungkin perlu dicontoh oleh kita, bahwa akhlak para sahabat itu ya seperti itu. Jadi walaupun disakiti sama saudaranya, tetap saja menyambung silaturahim, tetap saja membantu. Karena sebenarnya kalau kita sadari bahwa apa yang kita lakukan ya untuk diri kita, dan mereka yang lakukan adalah untuk mereka. Kita tidak menanggung pekerjaan orang lain atau ibadah orang lain. Lakum dinukum waliyadin. Jadi nggak perlu mempermasalahkan apa yang orang lain lakukan. Yang penting kita berbuat sesuai dengan ajaran dan sunnah Rasulullah SAW. Kita sering mendengar kisah Rasulullah SAW memberi makan orang miskin Yahudi di pojok pasar. Barangkali masih ingat ya, Pak Anis masih ingat ya, Rasulullah ngasih makan tiap hari gitu. Padahal dia dimaki-maki terus. Rasulullah pernah juga diludahi oleh nenek-nenek gitu. Tapi justru ketika nenek-nenek nggak ada, dicarinya sama Rasulullah, dan ternyata Rasulullah orang pertama yang menjenguknya, dan akhirnya nenek-nenek tersebut masuk Islam juga. Banyak kisah-kisah yang mungkin bisa kita renungi dan kita ingat ya. Memberikan contoh kepada kita semua bahwa tidak terlalu mempedulikan ya apa yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita, tetapi lebih baik kita melakukan apa-apa yang baik untuk kita, baik-baik untuk di dunia dan terlebih-lebih untuk di akhirat. Janganlah selalu ingin membalas segala yang menyakiti hati kita, misalkan menyakiti keluarga kita, tetapi justru lebih mencari jalan keluarnya agar semua persoalan menjadi cair dan menjadi baik untuk kita semuanya. Karena tujuan kita kan memang satu. Di dunia itu ya kebahagiaan sementara, tapi di akhirat kelaklah adalah kebahagiaan yang abadi. Itulah yang sebenarnya yang akan kita cari. Jadi di dunia kalau disakiti, ya itulah akan menjadi obat mengingatkan kita bahwa kenapa kok kita disakiti orang lain gitu ya. Kita akan introspeksi dalam perjalanan kita. Kenapa mendapatkan hal seperti itu? Kalau kita bisa melakukan hal seperti itu, insya Allah perjalanan kita akan senantiasa lurus sesuai di dalam jalan Allah, jalan yang diridhoinya. Jamaah yang dirahmati Allah, berbuat baik kepada orang yang menyakiti. Di dalam surat Al-Imran yang ayat 134 yang terakhir tadi, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ini tingkat tertinggi tentunya, bukan hanya tidak marah saja, bukan hanya memaafkan saja,
tetapi membalas keburukan dengan kebaikan. Ketika Rasulullah SAW dilempari batu oleh penduduk Taif, pernah saya sampaikan, hingga berdarah-darah, kemudian malaikat menawarkan untuk menghancurkan mereka. Namun Rasulullah SAW berkata, aku berharap dari keturunan mereka kelak akan lahir orang-orang yang menyembah Allah. Beliau tidak membalas keburukan dengan keburukan, karena tadi membalas itu sulit, tidak mungkin bisa seimbang, bisa lebih kita lebih kuat, lebih besar pembalasannya. Itu yang akan dihisab juga. Beliau membalasnya dengan kasih sayang. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita, itulah yang diharapkan. Kalau gitu terjadi mah aman-aman aja ya, kehidupan kita ini tidak ada masalah gitu. Karena begitu Rahman Rahimnya Allah dilaksanakan oleh kita, kita selalu menjadi yang tenang gitu kan. Tapi itulah dalam kehidupan tetap akan ada yang bergejolak. Kalau nggak gitu, ya nggak rame juga dunia ini. Kita nggak bisa tahu ukurannya juga, mana yang baik dan mana yang buruk. Di dalam kehidupan saat ini, banyak sekali ya yang dapat kita rasakan. Misalkan tetangga memfitnah kita, tapi kita akan tetap sapa ketika bertemu. Saudara memutuskan silaturahim, tapi kita tetap sabar, terus menyambungnya, menelponnya, tidak pernah kita memutuskan. Kemudian mungkin teman kita mengkhianatinya, tapi justru kita akan senantiasa mendoakannya. Jamaah yang dirahmati Allah, ini suatu perbuatan yang sangat berat. Tapi nilainya di hadapan Allah, ini adalah satu kemuliaan seseorang mukmin. Jadi kita bisa ukurlah diri kita ini sambil jalan, tadi diberikan umur yang berkah ya Pak ya, berjalan gitu, sambil merenungi kita ini udah termasuk di posisi mana gitu. Udah orang yang pandai memaafkan, pandai menyambung silaturahim, di silaturahim yang terputus mereka memutuskan hubungan, justru kita terus menyambungnya. Teman kita mengkhianatinya, terus saja kita memaafkannya dan mendoakannya bahkan. Nah, kalau kita sudah bisa di dalam perjalanan ini menilai terus apa yang kita lakukan, sesungguhnya kita sudah introspeksi ya, sudah terus muhasabah, menghitung-hitung, karena tahu kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita akan membawa apa gitu? Akan membawa kebaikankah atau membawa keburukankah? Dan tentunya semuanya itu akan diperhitungkan. Jamaah yang dirahmati Allah, ayat yang sebenarnya menjelaskan ciri orang bertakwa itu, banyak orang mengira bahwa hanya rajin sholat saja, rajin puasa saja, atau mungkin rajin ngaji. Semuanya memang benar ya begitu. Kita harus rajin puasa, harus rajin ngaji, harus
rajin sholat, karena zahirnya memang ibadah rukun Islam kan begitu. Jadi ada puasa, ada zakat, ada haji yang nampak, semua itu benar. Tetapi takwa juga terlihat di dalam hubungan dengan manusia. Bagaimana kita menggunakan harta, bagaimana kita mengendalikan emosi, dan bagaimana kita memperlakukan orang yang bersalah kepada kita. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita bertanya kepada diri sendiri. Sudahkah kita gemar bersedekah ketika sempit? Sudahkah kita menahan amarah ketika diuji? Sudahkah kita memaafkan orang lain yang menyakiti hati kita, menyakiti keluarga kita? Karena 3 sifat inilah yang disebut langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dengan jalan menuju kecintaannya. Betapa banyak orang kaya tetapi tidak dicintai Allah. Betapa banyak orang kuat tetapi tidak dicintai Allah. Dan betapa banyak orang pintar tetapi tidak dicintai Allah. Namun siapa yang memiliki sifat-sifat di dalam ayat tadi, di dalam surat Al-Imran ayat 134 tadi, Allah sendiri yang mengatakan, dan Allah mencintai orang-orang yang buat ihsan. Kalau diceritakan ihsan menjadi bab sendiri ya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang gemar bersedekah, mampu menahan amarah, dan mudah memaafkan, dan termasuk hamba-hamba yang dicintainya. Jamaah yang dirahmati Allah, dari uraian yang sudah kita lewati ini, dari bahasan pada pagi hari ini, mudah-mudahan kita diingatkan untuk senantiasa di dalam kehidupan ini, ketika mendapatkan satu hal yang terkait dari bagian mana yang menyentuh hati kita, apakah kita diberikan posisi rezeki yang sempit, atau kita disulut emosi, atau ternyata saudara kita yang memutuskan silaturahim, maka tentunya kita akan menjadikan pengingat untuk senantiasa kita menjadi orang-orang yang mampu tetap menjalankan segala yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Imran ayat 134 tadi. Jamaah yang dirahmati Allah, barangkali itu saja yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya tidak full sampai suruk ya. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh para jamaah di dalam rangka melengkapi apa yang saya sampaikan. Kami persilahkan. Cukup. Baik, kalau memang tidak ada yang ingin ditambahkan, saya mohon maaf atas segala kekurangan atau kehilapan barangkali dalam menyampaikan. Masih banyak kekurangan dan atas salah apa yang saya sampaikan, saya ucapkan. Saya mohon maaf kepada jamaah dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.